Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, kita masih bisa dipertemukan, ya meskipun tidak secara langsung ya, kita dipertemukan dalam suatu media ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan, zaman kebodohan seperti itu, ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Oke, baik, saya manggilnya rekan-rekan aja ya. Jadi rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya tidak ingin bersifat menggurui seperti itu ya. Jadi mungkin ini sifatnya berbagi aja pengalaman apa yang telah saya lalui seperti itu. Dan mungkin nanti di akhir mohon diambil yang baik, dibuang yang buruk, karena pasti semua kebenaran berasal dari Allah dan seluruh kesalahan dan kejelekan berasal dari saya sendiri seperti itu. Oke, belum bisa di prison. Oke, mungkin sedikit awalan sebelum presentasinya muncul di layar teman-teman semua. Jadi pada kesempatan sore ini kita akan berbagi masalah quarter life crisis atau biasa disebut KLC seperti itu. Mungkin teman-teman pernah dengar apa itu KLC, sudah pernah mendengarkan di suatu tempat, di suatu media seperti itu, apa itu KLC dan lain sebagainya. Bisa diperbesar gitu. Jadi ini saya ada suatu awalan sebelum kita masuk ke materi seperti itu. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah KLC, jadi seperti ini. Kita bayangkan ada suatu tempat. Nah, ini ada teksnya. Mungkin teman-teman bisa baca, tapi saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Jadi suatu ketika rekan-rekan sekarang berhenti di suatu tempat yang ramai seperti itu, dan teman-teman sedang menyadari bahwa kalian sedang mengerjakan sesuatu yang kalian tidak suka. Entah itu mungkin sekarang sedang di perkuliahan atau jurusan yang mungkin nggak gue banget nih sepertinya. Terus kemudian pengen pindah, tapi mungkin itu sesuatu hal yang tidak mungkin atau mungkin sangat susah untuk dilakukan. Dan kemudian teman-teman di sini berpikir bahwa mungkin 1 atau 2 tahun kemudian sebenarnya saya itu pengen jadi apa sih? Mau jadi apa sebenarnya kita di masa mendatang? Dan itu banyak ketidakpastian yang akhirnya membuat kita merasa insecure terhadap diri kita sendiri seperti itu. Nah, kemudian kita merasa bahwa orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman satu circle dengan kita seperti itu, ternyata yang dulunya kita anggap penting, ternyata setelah kita berada di posisi sekarang, ternyata mereka kurang begitu mengambil porsi yang sangat penting dalam hidup kita seperti itu. Nah, di sisi lain ternyata ada orang-orang yang baru kita kenal seperti itu, mungkin 1 bulan, 1 tahun seperti itu, ternyata mereka mengambil bagian yang penting dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman pernah merasakan hal seperti itu, maka mungkin teman-teman sedang merasakan yang namanya KLC atau quarter life crisis. Oke. Di slide selanjutnya mungkin teman-teman kadang di suatu titik masa seperti itu ya, di satu hari, di satu titik ada perasaan di mana teman-teman tertawa dengan sendirinya, entah itu kenapa, dan tiba-tiba teman-teman dengan cepatnya merasa sedih dan akhirnya menangis seperti itu. Banyak tekanan dalam hidup gitu ya, entah itu mulai dari keluarga, teman, kemudian penilaian orang, kemudian financial, relationship, karir dan lain sebagainya, akhirnya membuat kalian merasa sebenarnya kita sedang berada di persimpangan jalan, dan kemudian sangat susah untuk menentukan arah seperti itu. Nah, itu juga namanya quarter life crisis. Nah, sebenarnya what you may not realize, sebenarnya apa yang kalian rasakan sekarang sebenarnya telah dirasakan oleh semua orang. What you may not realize is that everyone reading this relates to it. Jadi sebenarnya yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya dirasakan oleh semua orang. Entah itu saya juga pernah merasakan seperti itu, dan mungkin
kalian semua yang ada di forum ini juga pasti sedang merasakan ada di titik dimana ada rasa gamang dan sebagainya sehingga merasa susah. Nah, it's called the quarter life crisis. Jadi tidak ada yang konstan. Jadi mungkin rekan-rekan di sini mungkin punya teman dekat seperti itu. Mungkin ada yang less longer, mungkin akan bertahan lama seperti itu, tapi juga pasti sangat dinamis nantinya. Sebuah perubahan itu akan dinamis. Oke. Sebenarnya what is the quarter life crisis? Jadi sebenarnya saya tidak ingin membahas panjang lebar sebenarnya definisinya seperti apa, karena banyak sekali referensi-referensi mengenai quarter life crisis yang telah dibahas oleh banyak orang di internet dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ini kurang bagus tampilannya seperti itu, tapi sebenarnya ada ini sebenarnya ada animasinya sebenarnya, cuman uh, kita terbatas dengan media yang ada. Jadi sebenarnya uh, term quarter life crisis itu sebenarnya sudah ada sejak 97, lebih ngetrennya itu sejak 97. Itu dimana suatu kejadian atau peristiwa dalam hidup kita, hidup manusia seperti itu, ketika sedang berusia 25 sampai 35. Jadi kalau rekan-rekan di sini mungkin usianya masih di bawah itu, tapi mungkin sebenarnya disadari atau tidak, kalian juga pasti sedang atau sedang berproses menuju ke arah sana, quarter life crisis. Mungkin kalian sedang tidak merasakan hal itu, quarter life crisis, dikarenakan kalian sedang menyandang yang namanya status mahasiswa mungkin seperti itu. Tapi ketika kalian sedang misalnya hari ini kalian wisuda seperti itu, wisuda, maka ya udah seluruh status mahasiswa kalian, gelar kalian sudah kalian dapat. Nah setelah itu mungkin kalian akan merasakan namanya suatu kegamangan yang luar biasa karena semuanya berpencar sendiri-sendiri. Mungkin teman kalian yang kalian anggap dekat pergi ke suatu tempat A, kemudian kalian pengen ke tempat B dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya kalian perlu menentukan arah diri kalian sendiri mau dibawa kemana. Nah, what areas of life can the KLC affect? Jadi sebenarnya KLC itu akan mempengaruhi di bidang apa saja sebenarnya dalam hidup kita. Nah, sebenarnya kita pasti sudah merasa seperti walaupun kita menjadi mahasiswa, tapi kita pasti tahu bahwa KLC ini akan berdampak pada area-area di mana kita bergantung pada sektor ini. Yang pertama finance, finansial kita, keuangan kita, kemudian friendships, pertemanan kita, kemudian relationship, hubungan kita, dan kemudian yang terakhir itu karir. Dan ini pasti menjadi kegamangan banyak orang ketika mungkin mulai tahun pertama kalian kuliah mungkin ya, kalian di jurusan X misalnya, terus sebenarnya saya itu pengen jadi apa sih ketika nanti lulus seperti itu. Nanti itu kegamangan yang luar biasa, tapi mungkin kegamangan itu tertutupi karena kalian sibuk dengan tugas-tugas kuliah, praktikum, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, next slide. Sebenarnya penyebabnya causes of the KLC itu sebenarnya ada 4 yang saya peroleh dari beberapa referensi yang saya ringkas seperti itu. Yang pertama finding a job, mencari pekerjaan. Kemudian becoming responsible for one's own finance. Jadi kita akan bertanggung jawab terhadap keuangan kita sendiri. Jadi mungkin kalau sekarang kita punya uang seperti itu mungkin kontribusi dari keluarga atau mungkin beasiswa seperti itu. Tapi kalau kita misalnya sudah beranjak ke usia-usia yang seharusnya sudah bisa bertanggung jawab atas keuangan kalian, mungkin itu juga akan menjadi kegaulan yang luar biasa seperti itu. Nah kemudian moving on artinya kalian harus move on dari universitas atau move on dari status mahasiswa. Jadi setelah kalian lulus nanti, jadi sebenarnya karir atau future plan itu sebenarnya harus dipikirkan mulai dari sekarang. Kalaupun kalian masih semester 1 misalnya, semester 2 atau tahun pertama kuliah, sebenarnya tidak salahnya untuk memikirkan apa yang seharusnya kalian pikirkan di masa mendatang. Karena ketika kita berbicara masalah kuliah seperti itu, kita pasti ingin mendapatkan namanya selembar ijazah, selembar transkrip, dan kemudian seremonial wisuda yang kalian akan nikmati hanya satu hari aja. Jadi percaya atau tidak teman-teman semua, jadi saya pernah merasakan euforia wisuda itu 2 kali. Ketika sarjana, ketika 4 tahun program sarjana seperti itu, kemudian 2 tahun program magister. Jadi euforia wisudanya itu cuma 1 hari aja. Jadi setelah
wisuda selesai, mungkin ya kalian yang dapat IPK bagus bisa berbangga-bangga seperti itu, dapat status kumulat seperti itu, bisa senang-senang dan sebagainya. Tapi euforia itu akan berhenti pada hari itu aja. Setelah itu udah, kalian tergantung bagaimana kalian menyikapi jalan hidup kalian. Jadi IPK kumulat 3,9, 3,8 dan seterusnya itu mungkin hanya akan mengantarkan kalian pada syarat administrasi saja seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat lowongan pekerjaan gitu ya, nanti syarat IPK minimal 3. Jadi IPK berapapun kalian, IPK 3, 3,1, 3,2 sampai 4 sekalipun, itu hanya berarti untuk syarat administrasi. Setelah itu tinggal bagaimana kalian melakukan manajemen saat interview, kemudian saat bekerja. Yang namanya IPK itu mungkin sudah tidak ada artinya lagi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan IPK juga akan penting di beberapa hal bagi sebagian orang seperti itu. Oke, di next slide-nya ada effects of the KLC. Jadi apa sih efek dari quarter life crisis itu? Jadi kita merasa feeling lost, scared, and confused about next steps. Jadi kita merasa kehilangan arah, kemudian takut dan bingung terhadap apa sih steps yang harus saya lakukan setelah ini. Karena pasti itu akan dialami oleh banyak orang, atau mungkin semua orang seperti itu ketika di masa-masa yang masih mahasiswa, apalagi kalau udah semester tahun ke-3, tahun ke-4, pasti itu akan bingung luar biasa ketika sudah lulus nanti akan kemana. Kecuali kalau sudah menentukan arah, menentukan pilihan, saya ingin menjadi A, saya ingin menjadi B, seperti itu. Nah kemudian kita merasa feeling trapped, jadi kita tuh terjebak dalam suatu keadaan seperti itu. Jadi misalnya kita itu pengen berwirausaha seperti itu, padahal banyak entrepreneur itu yang sukses mungkin tidak memiliki gelar di bidang keteknikan seperti itu, dan mungkin kita terjebak ketika kita sudah berada di suatu wilayah prodi jurusan yang berbau teknik engineering seperti itu. Akhirnya mau nggak mau ketika kita lulus nanti kita juga akan mengarah ke sana seperti itu. Nah kemudian ada efek dari side bicycle, jadi efek ke dalam fisik kita seperti itu. Mungkin kadang kita merasa sakit kepala, kemudian merasa pencernaan kita terganggu, kemudian insomnia. Ya mungkin kalau kalian sedang melakukan atau merasakan hal seperti itu, jadi mungkin kalian sedang banyak pikiran tentang apa yang sebenarnya kalian pengen lakukan di masa mendatang seperti itu. Nah berdasarkan referensi sebenarnya KLC itu akan berakhir sekiranya mungkin 2 tahunan. Nah tapi itu tergantung kalian mulainya di tahun kapan ya. Apakah setelah kalian lulus nanti, kemudian baru dimulai quarter life crisisnya, atau mungkin di tahun yang lain seperti itu. Nah tapi ada beberapa pihak atau beberapa orang yang menganggap bahwa KLC itu sebagai sesuatu yang positif. Itu artinya bahwa kalau kalian merasa gampang, kalau kalian merasa galau, berarti itu ada suatu tanda bahwa kalian memikirkan apa yang harus kalian lakukan di masa mendatang. Jadi itu sebenarnya KLC, tanda-tanda kegalauan itu sebenarnya kegalauan yang positif. Jadi jangan sampai kalian melakukan kegalauan yang bersifat negatif. Jadi KLC itu sebenarnya kegalauan yang bersifat positif karena kalian sedang dituntut untuk berpikir nanti plannya seperti apa, plan B seperti apa, plan C seperti apa, dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit cerita aja ya. Let me tell you story. Jadi ini mungkin suatu cerita di mana mungkin ini belum mulai KLC yang saya alami seperti itu, tapi saya menganggap bahwa apa yang saya alami saat itu adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi jalan ke depan saya seperti itu. Nah sebenarnya setelah ini sebenarnya ada banyak media interaktif yang ingin saya coba nanti direkan-rekan semua. Cuman karena ini masalah keterbatasan media yang sehingga di layar saya tidak bisa untuk present, untuk diskusi interaktif dari ini, maksudnya dari menti ini, mungkin akan kita skip saja. Jadi kita akan masuk ke bagian cerita-cerita saya saja seperti itu. Jadi seperti ini, jadi 9 tahun yang lalu seperti itu ya. Jadi saya angkatan 2011, itu 9 tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu. Ya nggak terlalu jauh lah dari kalian sekarang sebenarnya. Jadi sebenarnya saya duduk di tempat yang sama seperti kalian. Jadi mungkin sekarang di tahun yang 9 tahun yang lalu, mungkin saya sedang stres mengerjakan tugas, saya sedang stres, ya
kalian tahu lah, kalau anak-anak teknik itu pasti tugas-tugas yang deadline-nya sangat berdekatan itu. Hari ini tiba-tiba 2 deadline, besok 2 deadline, praktikum sampai malam seperti itu, begadang dan sebagainya, itu pasti hal-hal yang biasa. Apalagi itu untuk anak-anak di tahun kedua, tiga, empat, ya mungkin tahun pertama juga lah ya. Itu udah hal yang biasa seperti itu. Nah kemudian mungkin di awal-awal tahun kalian pasti banyak mendengarkan seminar, workshop dari banyak orang yang menyampaikan materi seperti itu. Nah siapa sangka mungkin dulu saya merasa bahwa gimana sih rasanya menjadi pembicara di depan seperti itu. Nah ternyata sekarang 9 tahun yang akan datang, maksudnya hari ini, ternyata saya menjadi narasumber untuk kalian yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Jadi semua hanya masalah waktu. Itu artinya mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mungkin rekan-rekan atau teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang mungkin akan bicara di atas panggung, dan mungkin saya akan menjadi pesertanya. Entah itu di bidang apa, di bidang yang akan menjadi spesifikasi itu keahlian rekan-rekan semua. Bisa jadi kalian menjadi pengusaha yang sukses, kemudian saya pengen menimba ilmu dari rekan-rekan semua. Jadi mungkin teman-teman semua nanti akan ada di panggung dan saya akan menjadi pesertanya. Jadi semuanya masalah waktu saja sebenarnya. Jadi mengapa saya bisa berbicara di sini? Itu karena saya telah melewati masa-masa di mana kalian belum melewatinya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin lebih senior daripada saya, mungkin 5 tahun lebih senior seperti itu, mungkin pengalamannya lebih banyak. Cuma di sini saya ingin ya istilahnya berbagi saja dengan rekan-rekan semua. Oke, yang jadi menti.com ini kita skip saja seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tadi di menti.com itu saya pengen tahu sebenarnya kalian itu kuliah di jurusan sekarang itu pilihan keberapa sih? Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, dan lain sebagainya. Nah, dulu mungkin banyak di antara kita yang mungkin gimana ya bahasanya, mendapatkan prodi di universitas di pilihan sekian. Bukan pilihan pertama, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, pilihan yang terakhir mungkin pilihan ke 100 seperti itu. Nah mungkin itu yang dulu pernah saya rasakan juga. Saya tidak masuk di pilihan pertama, saya tidak masuk di pilihan kedua. Ya bagaimana lagi, hidup harus terus berjalan seperti itu. Hidup harus terus berjalan, jadi dinikmati saja seperti itu prosesnya. Iya, pasti kita semua pasti punya mimpi untuk masuk Universitas Indonesia, mungkin di antara kita mungkin ya. Tapi saya dulu pernah ada ke sana. Kemudian mungkin juga ada yang punya mimpi ke Institut Teknologi Bandung, tapi mungkin ya rezekinya belum ke sana. Kemudian ada juga yang mungkin masuk ke UGM, Universitas Gadjah Mada, tapi lagi-lagi rezekinya belum di situ juga seperti itu. Ada juga yang pengen masuk ke sekolah kedinasan, itu pasti sangat primadona ya bagi rekan-rekan kelas 12 SMA waktu itu, entah itu STAN, STIS, BMKG, ST yang tentang geofisika, saya lupa istilahnya. Kemudian apapun itu, dan bisa jadi kalian sekarang sedang menjalani suatu perkuliahan di suatu prodi, di suatu jurusan, di suatu universitas yang itu mungkin pilihan ke 101. Nah, apakah kalian merasa bahagia? Apakah bisa kita merasakan bahagia? Tentu bisa. Tentang bagaimana kita mengambil sikap, mengambil perspektif terhadap suatu keadaan, suatu takdir yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita mau menjalannya dengan baik atau tidak sebenarnya? Oke, jadi pada tahun 2011 hari pertama itu saya sangat galau luar biasa. Apakah saya harus pindah jurusan, harus SBMPTN lagi, atau ambil gap year seperti itu? Nah, kemudian ada suatu masa di mana ini ya saya bertemu seorang yang memberikan satu nasihat seperti ini. Nasihatnya mungkin sangat membekas di saya seperti itu. Jadi intinya keep going saja, maksudnya keep going. Kalau misalnya emang nggak kurang kerasan atau emang itu bukan cita-cita kamu di masa mendatang, mungkin ada kalanya kita bisa move on dari jurusan sekarang. Tapi karena dulu itu saya memang pengennya di jurusan antara teknik sipil, arsitek, PWK, penginderaan jauh seperti itu, ya udah dimanapun universitasnya saya pikir tidak masalah seperti itu. Jadi akhirnya walaupun saya tidak diterima di pilihan ke pertama ataupun kedua seperti itu, ya saya jalani apa yang Allah takdirkan pada saya seperti itu.
Oke, ada suatu kalimat yang bagus menurut saya ya, terhadap suatu apa yang sedang kita rasakan sekarang, yang dulu pernah saya rasakan seperti itu. Jadi seperti ini, as I look back on my life, I realize that every time I thought I was being rejected from something good, but I was actually being redirected to something better. Jadi mungkin dulu pilihan pertama, pilihan kedua, mungkin sesuatu yang saya anggap itu ini pilihan yang terbaik loh buat saya itu, tapi kenapa kok nggak keterima ya seperti itu. Dan saya berpikir bahwa itu suatu rejection, suatu penolakan. Tapi ternyata Allah itu membuat pilihan lain, kita redirect, jadi kita diarahkan ke sesuatu yang mungkin lebih baik daripada kita. Jadi mungkin kita nggak bisa merasakan hal itu sekarang. Jadi mungkin dulu waktu saya pertama kali masuk UNS itu, ya mungkin saya belum merasakan apa benar ini pilihan yang baik seperti itu. Bisa jadi yang ternyata next slide-nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi ada suatu ayat yang berbunyi seperti ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dari ayat ini sebenarnya saya mengambil banyak hikmah seperti itu. Jadi sebenarnya apapun rencana kita seperti itu, rencana manusia, sebenarnya rencana Allah yang pasti lebih baik daripada rencana manusia. Nah, jadilah yang perlu dilakukan manusia adalah berusaha sebaik yang ia bisa. Untuk takdir dan lain sebagainya itu urusan Allah seperti itu. Oke, next lagi. Oke, saya ada pilihan seperti ini. Jadi sebenarnya ini juga perlu kalian jawab. Sebenarnya nanti juga ada layar interaktif di Menti, cuman ini tidak memungkinkan. Jadi seperti ini. Ada 3 bis, rekan-rekan semua, ada teman-teman. Ada 3 bis. Bus A akan mengantarkan Anda ke Jakarta dalam 9 jam, biaya relatif murah, namun fasilitas kurang lengkap. Kemudian bus B mengantarkan Anda ke Yogyakarta dalam 17 jam, biaya mahal, fasilitas lengkap. Nah, bus C mengantarkan Anda ke Bandung dalam 2 jam, tarifnya mahal karena bisa cepat, fasilitasnya lengkap. Nah, kira-kira bis mana yang akan kalian pilih seperti itu? Nah, kemudian next lagi ke slide berikutnya. Ada pilihan lagi seperti ini. Kalau hari ini kalian berada di suatu terminal, kemudian kamu melihat banyak sekali bus, banyak banget bisnya seperti itu. Nah, kira-kira kamu bakal pilih bus yang mana? Yang A, murah tapi jelek, yang B, murah tapi bagus, yang C, mahal tapi jelek, atau yang D, mahal tapi bagus banget. Oke, mungkin bisa dijawab di hati rekan-rekan semua seperti itu. Oke, kita next saja sebenarnya. Jadi pasti di jawaban rekan-rekan semua pastinya akan beragam jawabannya. Entah itu kalian memilih bis A, memilih bis B, bis C, bis D. Tapi saya yakin bahwa kalian pasti akan banyak yang memilih bis B, bis yang murah tapi bagus seperti itu. Nah, sebenarnya rekan-rekan semua, di antara bis A, bis B, bis C, bis D ini sebenarnya tidak masalah kalian itu akan menggunakan bis apa, tapi yang paling penting di sini adalah kalian itu pengen kemana dulu sebenarnya. Kalau kalian nggak tahu kalian pengen kemana, bis manapun yang kalian pilih tidak akan membawa kalian kemana-mana. Jadi misalnya saya pengen ke Jakarta misalnya, ya jadi nggak masalah kalau jangan-jangan antara bis A, bis B, bis C, bis D yang hanya ke Jakarta hanya bis C, maka saya mau nggak mau harus pilih bis C. Jadi jangan karena kita merasa bahwa kita pengen yang murah tapi bagus, ternyata bis B ini nggak akan ke Jakarta. Mungkin dia mau ke mana, Padang atau ke Bali seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi next lagi. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan visi hidup kita. Visi hidup kita ya. Jadi tujuan kita itu mau kemana? Kalau kita tahu tujuan kita kemana, visi hidup kita kemana, jadi bis manapun yang kita pilih itu pasti akan mengarahkan kita sampai ke tujuan. Nah, kalau masalahnya kita nggak tahu kita pengen kemana, maka kita juga akan bingung pilih bis yang mana, karena bis itu tidak akan mengarahkan kita kemanapun seperti itu. Oke, next lagi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa visi hidup Anda sekarang?
Nah, sebenarnya saya juga bisa next ada layar interaktif juga, cuman di sini juga tidak bisa share screen-nya. Mungkin next lagi. Oke, jadi dalam memilih visi hidup, saya bantu 3 hal penting untuk memilih hidup rekan-rekan semua. Jadi yang pertama, akan seperti apa kehidupan kita sebelum mati. Yang kedua, siapa saja yang akan hadir ketika kita mati. Dan yang ketiga, tempat seperti apa yang kita inginkan setelah kita mati. Jadi mungkin 3 pertanyaan ini akan bisa membantu bagaimana kita mewujudkan atau membuat visi hidup kita. Kalau misalnya kalian sudah tahu apa jawabannya, nah seharusnya kalian sudah bisa merangkai visi hidup kalian nanti seperti apa, seperti itu. Oke, next lagi coba. Oke, rekan-rekan semua di sini pernah lihat hujan ya? Pernah lihat hujan, lihat butirnya. Kira-kira berapa itu butirnya? Buliran hujan setiap kali ya turun, tak terhingga. Nah, itu mungkin bisa kita analogikan sama dengan kita hidup di dunia ini. Ini pasti setiap harinya pasti akan ada banyak bayi yang lahir seperti itu. Jadi seangkatan dengan kita, mungkin angkatan 2019, angkatan 2018, 2017, itu pasti banyak sekali. Enggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu pasti banyak orang-orangnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah semua orang itu akan memiliki finish yang sama. Entah itu dari Indonesia, entah itu dari luar negeri, Malaysia, Singapura, Amerika, Australia, Jepang, dan sebagainya, itu pasti punya finish yang sama. Dan finishnya tadi sudah saya bahas di slide sebelumnya mengenai apa tadi, 3 hal yang tadi ya. Akan seperti apa kehidupan kita sebelum mati, siapa saja yang akan hadir kita ketika kita mati nanti, dan tempat seperti apa yang kita inginkan setelah kita mati. Jadi itulah akhir hidup kita, finish hidup kita. Karena mau nggak mau seluruh manusia pasti akan mengalami hal seperti itu. Entah dia orang kaya, entah itu orang miskin, entah dia kuliah di universitas A, universitas B, dia pasti akan mengalami hal seperti itu. Nah, harapannya adalah ketika kalian membuat visi hidup, apa yang kalian ingin lakukan di masa mendatang, harusnya kalian berpegang pada 3 hal tadi. Ya, maksudnya itu hanya bantuan saja sebenarnya untuk mengguide kalian apa visi hidup kalian seperti itu. Nah, apakah penting kita untuk membuat suatu perencanaan hidup? Apakah penting kita untuk membuat visi hidup seperti itu? Next hujan tadi ya. Next lagi setelah hujan. Jadi analoginya seperti ini teman-teman semua. Jadi misalnya tiap orang itu punya satu tahun 365 hari ya. Dan 65 akan berbeda bahwa ketika kita dibandingkan dengan mungkin rekan-rekan kita yang tidak merencanakan hidup ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi itu tidak masalah ketika kita mungkin hari ini hanya bisa merencanakan mungkin setelah lulus nanti mau kemana, ataupun nanti kalian bercita-cita seperti apa atau menargetkan seperti apa di tahun-tahun berikutnya seperti apa, itu tidak masalah walaupun itu hanya sedikit. Karena kalau kita analogikan seperti ini, jadi angka 1 dengan 1,01, jadi perbandingannya 0,01. Dalam 365 hari 1 tahun itu pasti nilainya akan berbeda. Jadi orang-orang yang mungkin stagnan, tidak memiliki perencanaan hidup, akan tetap bernilai 1. Bedanya dengan mungkin kita memiliki perubahan walaupun itu hanya 0,01, dalam 1 tahun itu bisa mencapai 37. Bandingkan angka 1 dengan 37 itu dalam 1 tahun. Jadi mungkin perbedaannya seperti itu. Nah, itulah kenapa perlu bagi kita memiliki satu perubahan-perubahan yang akan berdampak pada kehidupan kita di masa mendatang. Oke, bisa next. Kita masuk ke Ramadan as Reflection Month to tackle the KLC. Jadi sebenarnya rekan-rekan semua, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah masa-masa di mana kita bisa istilahnya men-tackle itu
bagaimana nanti efek QLC-nya itu tidak kaget seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah QLC, mungkin banyak orang yang ketika lulus nanti itu merasa kaget karena dari status mahasiswa yang 4 tahun ataupun lebih seperti itu tiba-tiba selesai dan bingung mau ngapain seperti itu. Nah, itulah kenapa harusnya ketika kita berhadapan dengan yang namanya quarter life crisis yang pasti akan kita dihadapi oleh semua orang, kita sudah tahu sebenarnya kita itu pengen ngapain sih dan bagaimana strateginya. Kalau misalnya kita memang sudah galau, gamang, nggak ngerti mau ngapain seperti itu, maka sebenarnya Ramadan ini bisa menjadi tempat untuk refleksi kita, untuk bermuhasabah diri seperti itu. Oke, next. Jadi di beberapa referensi saya mendapatkan saran atau solusi untuk bagaimana kita menghadapi QLC seperti itu. QLC itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari karena pasti setiap orang seperti itu, menurut saya pasti akan menghadapi QLC itu. Nah, bagaimana caranya agar sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi QLC dengan tidak panik, tidak kaget, dengan maksudnya kita bisa berada di masa-masa QLC itu dengan tenang, dengan tidak terlalu gerusa-gerusu, maksudnya lebih kalem seperti itu. Nah, ada 4 sektor seperti itu. Yang pertama ada social support helps. Jadi kita sebenarnya harus berada di lingkaran-lingkaran yang sebenarnya mendukung visi-visi kita. Kemudian familial support helps, itu berbicara masalah keluarga. Kemudian healthy living helps, itu berbicara masalah kesehatan. Karena kalau kita berbicara masalah QLC kan berbicara masalah ini ya, rasa panik, rasa cemas, dan itu pasti akan berefek pada kesehatan kita. Kemudian professional intervention helps. Jadi sebenarnya ini lebih ke konsultasi pada mentor yang akan kita pengen punya visi seperti dia. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau kita pengen menjadi wirausaha, entrepreneur seperti itu, maka sebenarnya kita harus punya circle-nya itu orang-orang yang punya jiwa wirausaha. Kemudian professional intervensinya itu kita bisa punya mentor orang-orang yang sudah hebat dalam berwirausaha seperti itu. Nah, sama halnya ketika kalian nanti akan menjadi seorang akademisi, pengennya seperti itu. Mungkin kalian habis kuliah, kemudian pengen kuliah lagi, S2, S3 seperti itu. Nah, kemudian professional interventionnya kalian harus punya mentor sebenarnya, entah itu mentor, jadi mentornya ini secara informal ya, jadi intinya lebih banyak diskusi seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena sebenarnya mentor kita itu orang-orang yang sudah berada di posisinya itu sudah mengalami banyak hal, dan hal-hal yang mereka sudah alami itu yang akan kita rasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi misalnya pengen jadi YouTuber misalnya, nah kita juga harusnya punya mentor orang-orang yang punya subscribers banyak seperti itu. Kalau kita misalnya pengen jadi akademisi atau dosen, berarti kita harus punya mentor yang bisa mengarahkan kita di masa-masa kita berada di posisi paling bawah seperti itu. Biasanya QLC itu kita mungkin gampang melakukan sesuatu, galau seperti itu, bingung dan sebagainya. Nah, seharusnya mentornya ini bisa melakukan intervensi bahwa bisa menenangkan kita, bisa membuat hidup kita lebih terarah seperti itu. Jadi sebenarnya 4 hal ini sebenarnya lebih ke bagian dari luar kita seperti itu. Nah, kemudian selain dari luar diri kita, dari sosial, selain dari keluarga, selain dari mentor, nah kita perlu ada yang namanya pengendalian dari dalam diri kita. Oke, nextnya itu adalah sebenarnya kita sudah diajarkan dalam Islam itu namanya tawazun. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara jasmani, akal, dan hati kita. Oke, next kita berbicara masalah jasmani. Oke, jasmani itu lebih ke badan ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah yang akan mempengaruhi keadaan tubuh kita. Oke, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Tapi kan di atas gunung loh. Itu siapa itu? Mungkin di mute. Ada yang oke, udah di mute ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi badan kita
Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya bahwa hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, next. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak menghendaki manusia melawan kemanusiaannya. Mereka adalah makhluk yang membutuhkan makan dan minum, dan akan tetap seperti itu karena Allah telah menciptakannya demikian. Jadi jika manusia kurang makan dan minum, tentu manusia akan menjadi lemah, dan hal itu akan mengganggu aktivitas kehidupannya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Namun Allah juga tidak menghendaki untuk manusia untuk bersifat israf seperti itu, berlebih-lebihan dalam makan dan minum, yakni mengambilnya melebihi yang dibutuhkan oleh jasad. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oke, nextnya, jadi berbuat israf atau berlebih-lebihan itu sebenarnya untuk bisa merugikan diri sendiri, dan jasad bisa menjadi lemah dan sakit sehingga aktivitas kehidupan akan terganggu baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Jadi kalau kalian rekan-rekan semua di sini bisa membayangkan, kalau kalian merasa kekenyangan seperti itu, pasti untuk beribadah, entah itu tilawah ataupun menghafal Al-Quran seperti itu, pasti akan susahnya minta ampun seperti itu. Itulah kenapa Allah menuntun kita untuk tidak berlebih-lebihan seperti itu. Jadi itu jasad ya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ilmu. Al-Ghidawul Akli atau al-ilmu. Oke, jadi jika makanan dan minuman dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh, maka ilmu dapat menguatkan dan menyehatkan akal. Sehingga manusia memiliki keyakinan dan keimanan yang akan meninggikan derajatnya. Di mana firman Allah pada surat Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Next lagi, ini juga ada beberapa gambaran dari hadis riwayat Abu Daud, bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sebenarnya orang-orang terdahulu, nabi-nabi kita sebenarnya tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan harta yang bersifat fisik, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan rupiah, dolar, dan sebagainya. Tapi mereka mewariskan namanya ilmu. Itulah kenapa ketika kita sudah mengandalkan diri kita, mengandalkan dari dalam, maksudnya ilmu kita diperbaiki seperti itu, entah itu ilmu agama maupun ilmu keduniaan, bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang, karena akan ada bedanya bahwa antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak, seperti itu. Oke, next juga ada hadis riwayat Muslim, bahwa jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, atau ilmu yang diambil manfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi mungkin selanjutnya setelah kita berbicara masalah jasad, berbicara masalah ilmu, yang ketiga adalah kita berbicara masalah dikruwah. Tadi tawazun ada 3 hal, jasmani, akal, dan hati. Jasmani tadi tentang makanan dan minuman, akal tentang ilmu. Nah ini kita berbicara masalah hati. Kalau kita berbicara masalah hati mungkin ini lebih susah, karena hati ini mungkin gimana ya sifatnya, complicated seperti itu. Oke, jadi jasad manusia menjadi tenang dengan makanan dan minuman, sedangkan rohaninya menjadi tenang dengan zikrullah. Jadi kita merasa tenang itu kalau kita bisa makan, bisa minum setiap hari seperti itu. Tapi itu adalah makanan untuk fisik kita, berbeda dengan makanan untuk ruhiyah kita, roh kita. Jadi kalau kita berbicara masalah ruhiyah, roh itu mungkin sesuatu yang gaib, yang kita juga tidak bisa memprediksi apa sih kondisi
ruhiyah kita pada hari ini ataupun besok pasti berbeda-beda seperti itu. Oke, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke, next. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 juga difirmankan bahwa wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Lagi juga di hadis riwayat Al-Bukhari di next slide-nya, pemisahan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ini sangat jelas bahwa yang bisa membedakan hati kita hidup atau enggak sebenarnya adalah apakah kita masih mengingat Allah atau tidak dalam setiap harinya, seperti itu. Entah seberapapun banyak tugas yang kita hadapi mungkin di perkuliahan seperti itu rasanya akan hampa kalau misalnya tidak ada makanan atau nutrisi untuk ruhiyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian orang yang senantiasa berzikir kepada Allah hatinya akan selalu hidup. Gerak langkahnya menjadi terarah kepada amal soleh, sedangkan orang yang luput dari zikrullah hatinya akan mati. Gerak langkahnya menjadi terseret kepada kemaksiatan. Oke, next. Jadi jika kita mampu bersifat tawazun seimbang tadi ya antara jasad, akal dan ruh dan hati ini, maka sebenarnya permasalahan hidup kita termasuk itu QLC itu sebenarnya tidak ada hal yang perlu dirisaukan sebenarnya karena kita sudah punya pengendalian dari dalam seperti itu. Oke, dari Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 20, tidak kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Jadi sebenarnya urusan-urusan kita itu sebenarnya sudah ada yang mengatur seperti itu. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia ini semuanya adalah apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk Allah bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan semua? Ya, salah satu caranya adalah mendekatkan diri kepada yang menciptakannya itu. Karena permasalahan kita adalah yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia adalah Allah seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup itu? Sehingga sebenarnya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tawazun, ada next slide-nya. Mungkin rekan-rekan semua sudah pasti mengenal dengan tokoh ini ya. Iya, dialah Avatar, The Legend of Aang. Jadi Avatar bisa menyelamatkan dunia ketika sudah seimbang pengendalian air, api, tanah, udara. Nah, sama halnya sebenarnya seperti kalian, bukan seperti kalian. Harusnya yang kita miliki. Kalau kita pengen seimbang atau bisa apa istilahnya mensukseskan permasalahan-permasalahan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari hidup kita, maka salah satu hal yang bisa menjawabnya adalah bersifat tawazun tadi dari dalam kita seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin ini di ujung akhir slide saya seperti itu. Saya ingin membagikan apa yang telah kita bahas tadi. Yang telah kita bahas tadi adalah kalau hari ini kalian semua berada di suatu terminal, lalu kalian melihat banyak sekali bis seperti itu. Kira-kira ketika kita ada pilihan antara yang pertama, bis murah tapi jelek, bis murah tapi bagus, bis mahal tapi jelek, dan bis mahal tapi bagus banget. Selanjutnya, kalau kalian tidak punya tujuan hidup, maka jalan manapun yang kalian pilih tidak akan menjadi masalah. Karena jalan yang kalian pilih tidak membawa kalian kemanapun. Next, perbuatan kita sangat dipengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Next, ketika kita lebih banyak dapat penolakan tentang impian kita, kemungkinan kita juga akan mulai menyerah dan menjalani hidup apa adanya. Itulah kenapa kita harus punya circle di mana orang-orangnya harus mendukung visi hidup kita. Kalau misalnya kita ada di
circle yang itu rasanya banyak penolakan itu ya, maksudnya mereka lebih banyak meremehkan PBB kita daripada mendukungnya, maka lebih baik kita mungkin agak sedikit menjauh dari mereka. Karena kalau kita lebih banyak mendengar penolakan seperti itu, kita menjadi orang-orang yang pesimis seperti itu. Tapi kalau kita punya circle yang sangat mendukung positif seperti itu lebih baik buat kita untuk menjalani rencana kita ke depannya seperti itu. Oke, next, terakhir. Jadi saya akan merestate kembali apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini hanyalah pengalaman yang pernah saya alami seperti itu. Jadi kalau kita masih bingung atau masih gampang apa yang harus kita lakukan di masa mendatang seperti itu, sebenarnya 3 poin yang harus kita tanyakan tadi adalah the who, what, and where. Jadi kita pengen seperti apa yang kita tuju, apa yang kita pengen capai, dan kemudian pengennya kita tuh nanti akan di mana seperti itu. Sama halnya dengan 3 hal yang telah saya sebutkan untuk membantu kalian untuk menentukan visi hidup seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan semua, sedikit materi yang bisa saya sampaikan, sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Jadi mungkin ambil baiknya saja, yang jelek-jeleknya dibuang jauh-jauh seperti itu. Saya kembalikan ke moderator sesi ini.